Saudara, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Apakah ini sudah cukup menunjukkan keseriusan Menteri Kehutanan dalam mengusut pembalakan hutan Sumatera? Kita bahas bersama politisi dari PSI Valdo Maldini dan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Ari Rompas. Saya ke Bang Valdo terlebih dahulu. Bang Valdo, apa penilaian Anda untuk kinerja dari Menteri Kehutanan usai diminta mundur pihak DPR? Tanggapan Anda, Bang Valdo? Iya, Mbak Cynthia, Mas Hari, tentunya pertama kita berduka ya terhadap korban yang masih mengalami kesulitan terhadap banjir ini. Namun ini merupakan sebuah langkah nyata, yaitu adanya penyegelan terhadap 7 subjek hukum yang memang berkontribusi terhadap deforestasi yang terjadi dan terutama penyebab banjir dan longsor di Sumatera ini. Artinya Mbak Cynthia, yang pertama tidak ada kompromi bahwa siapapun pelaku perusakan hutan, korporasi maupun individu akan ditindak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari 4 subjek hukum yang sebelumnya telah disegel, kini ada 3 lagi tambahan, total jadi 7. Dan penyegelan ini memang dilakukan di konsesi-konsesi dan lahan hak atas tanah atau PHAT tadi yang disampaikan di beberapa kabupaten termasuk di kawasan Batang Toru. Nah, ke depan tentunya mereka akan terbukti jika mereka melanggar akan dijerat dengan UU Kehutanan tentunya bisa pidana bahkan sampai pencabutan izin. Ini memberikan sinyal yang kuat kami kira bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak bisa dianggap enteng lagi. Tentunya ke depan ini akan menjadi langkah yang cukup strategis untuk pelestarian lingkungan kita ke depan. Namun tentunya pembentukan Gakum, tim gabungan bersama Polri untuk menginvestigasi kayu-kayu yang pada Jumat lalu juga sudah disampaikan, itu merupakan koordinasi antar lembaga juga ketat. Jadi pelanggaran besar dan terstruktur ini sulit lolos. Jadi kami melihat 2 hal. Pertama, di masa lalu mungkin bisa menganggap ini hal mudah, tapi ini ke depan tidak akan mudah lagi. Kami kira mohon terus dipantau bersama DPR juga, bersama Greenpeace, LSM, tentunya masyarakat juga, kita sama-sama menjaga hutan-hutan kita. Oke, kami tangkap Bang Valdo. Kita ke Bung Ari. Bung Ari, kalau disebutkan tadi oke lah akan dipanggil terkait 7 pelaku ataupun subjek hukum dan juga dilakukan penyegelan. Menurut Anda apakah penyegelan ini cukup untuk mengatasi ataupun menanggapi apa yang terjadi saat ini? Apakah ada fungsi pengawasan yang sebenarnya terbengkalai dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Menteri Kehutanan? Ya, saya kira kerja pemerintah jangan jadi tukang segel sebenarnya. Karena seharusnya ini ada akumulasi kegagalan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Dan juga untuk mengevaluasi model-model perizinan yang memang itu miskin sekali environmental ethics dalam proses pemberian izin. Jadi situasi hari ini bencana banjir hari ini itu adalah akumulasi aktivitas manusia dan memang di mana pemerintah itu bertanggung jawab memberikan izin-izin untuk investasi ini yang skala luas. Nah, sehingga kemudian ketika banjir terjadi mengakibatkan nyawa manusia yang tinggal di sana yang hampir 1000-an saat ini itu kemudian melayang dengan sia-sia karena memang tidak ada penanganan yang baik. Nah, soal penyegelan ini saya kira ini dari dulu ya, tugasnya itu cuma menyegel, habis itu nanti kemudian lakukan investigasi, bahkan investigasi yang tidak melibatkan masyarakat, habis itu kemudian dicabut. Nanti akan ada pengumuman, oke, mereka sudah secara administratif sudah memenuhi syarat-syarat administratif. Kemudian itu akan menjadi alasan. Ini yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat salah satunya ya. Oke, artinya Dan Anda ini menyebut ini pola yang berulang sehingga terjadi kerusakan pada hutan? Ya, kalau saya mau bilang sebenarnya ini adalah pola tipu-tipu ala politisi dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan gitu ya. Karena viral gitu dan orang kemudian menyorot itu, oke, mereka datang tiba-tiba gitu ya. Tapi kemudian penyelesaiannya sama sekali tidak berkeadilan. Itu yang sering terjadi. Sehingga memang ini harus menjadi pembelajaran yang penting
karena masalah ini akan terus berlanjut kalau kita tidak berbuat sesuatu yang memang lebih progresif untuk melindungi hutan kita, untuk melindungi nyawa manusia gitu yang terancam bencana gitu, yang rentan terhadap bencana dan juga merugikan perekonomian kita. Ini udah harus menjadi langkah-langkah yang serius yang harus diambil oleh pemerintah. Oke. Kayak gitu, Mbak. Oke, saya kembali ke Bang Faldo. Bang Faldo, kenapa sih setelah bencana terjadi, setelah memakan ratusan, hingga saat ini 900 lebih korban jiwa, Pak Menteri baru bersuara, Pak Menteri baru bertindak. Apakah Pak Menteri sebenarnya sudah melihat, mengevaluasi 10 tahun ke belakang apa saja pembalakan liar yang terjadi, apa saja izin yang sudah dikeluarkan? Ya, Pak Menteri di DPR sudah berjanji kan Mbak Cynthia bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu, bukan alasan untuk kompromi juga. Masyarakat bisa ikut memantau, ikut mengawasi, bukan hanya berharap. Akan Namun dibuka tidak data-datanya, tentunya Bang tentunya Faldo? kan disampaikan hampir setiap hari ini. Jadi kan dari kemarin kalau kita lihat tuh Kamis, Jumat, Senin ada update-update dan progres-progresnya. Jadi dengan penyegelan, sanksi, audit izin, penertiban, kita berharap ini cepat pulih semua. Betul tadi yang dibilang oleh Om Ari bahwa jangan sampai ini berhenti di penyegelan saja. Idenya sangat benar gitu, bahwa kami kira ini adalah langkah untuk masuk awal gitu. Karena ini penting dan tidak boleh berhenti di sini. Karena banyak pihak, termasuk Greenpeace lah. Kalau seandainya jadi tukang segel, ya ini nggak akan kelar dan akan berulang lagi pola-polanya. Oke, Karena tapi kan ada tidak kita nama-nama besar hadir- yang ada di belakangnya, aktor dan juga backing yang bisa dikatakan turut bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terjadi saat ini? Ya, investigasi kan sedang berjalan Mbak Cynthia, bahwa kita bisa melihat bahwa di sana disampaikan juga PT ini dengan inisial-inisialnya. Pada waktunya harusnya akan dibuka oleh Pak Menhub dan kami kira kami mendukung untuk keterbukaan itu. Tapi memang pintu masuknya itu harus disegel karena izin ini kan tidak hanya dibekukan sementara aja kalau bisa dan data konsesinya jangan disembunyikan. Oke. Jadi itulah yang penyegelan asal-asalan yang Om Ari maksud tadi. Kami kira transparansi penuh atas dokumen izin dan peta konsesi itu penting. Karena memang betul banyak izin yang dulu terbit tanpa melibatkan masyarakat adat atau warga lokal. Hari ini kan Pak Menhub punya pendekatan lain. Jadi pendekatan untuk melibatkan masyarakat adat ada kala. Oke, tapi Melibatkan apakah Pak LSM Menhub ada siap kali ini. ketika ada desakan mundur karena dinilai gagal ataupun dinilai tidak cukup mampu melakukan pengawasan apa yang terjadi? Ya, kalau seandainya desakan mundur di alam demokrasi biasa aja Mbak Cynthia, apalagi DPR yang bicara. Justru kita perlu DPR yang memang kritis kepada pemerintah. Oke. Tapi kalau kami kira bicara soal mundur, saat ini di kondisi seperti ini harus ada audit menyeluruh, investigasi menyeluruh, penelusuran menyeluruh. Saatnya Pak Menhub maju, bukan mundur yang kita butuhkan. Beliau harus maju Oke, menunjukkan. baik. Kami Kalau tangkap. seandainya ada yang harus dibereskan, karena baru setahun gitu kan. Jadi ini kan memang Pak Menhub di DPR juga tidak menyalahkan masa lalu kok Mbak. Tapi Oke. beliau tanggung jawab secara gentle. Kalau seandainya ini akan kita beresin bareng-bareng. Oke, kita akan nanti bersama ya. Bung Ari, terakhir singkat saja. Apakah ada catatan dari Greenpeace siapa pihak yang paling dinilai bertanggung jawab, aktor besar yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi? Ya, jadi kalau kami melihat di Sumatera itu, yang 3 wilayah itu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, itu ada hampir 1.300-an izin-izin yang memang berkontribusi terhadap deforestasi. Nah, memang ada beberapa, tentu ya, kita ketahui ada beberapa nama-nama yang memang terhubung gitu ya. Dan misalnya salah satunya TPL gitu, itu punya Sukanto Tanoto, dan itu memang sudah lama sekali, dan dia menjadi konglomerat yang kemudian mengakumulasi apa namanya ke eh, dia mengakumulasi investasi Ya, yang sudah lama di sana gitu. Yang kemudian kedua gitu ya, di situ juga ada apa namanya perusahaan-perusahaan besar, eh, termasuk yang eh, punya Pak Prabowo yang di ya, Aceh ya. Nah, ini coba menjadi tantangan bagi Kementerian Kehutanan gitu ya. baik, Apakah kemudian dia berani gitu baik. mencabut jika terjadi evaluasi-evaluasi Hmm. bahwa salah satu perusahaan Prabowo di Aceh itu juga berkontribusi terhadap banjir. Nah, ini menjadi tantangan bagi apa ya Hmm. Menteri Kehutanan Pak Juli untuk bisa
menunjukkan bahwa dia betul-betul Oke. menjalankan fungsinya Gimana gitu, Bang dan Faldo? berani menindak siapapun gitu. Silakan Sedikit, Bang Mbak. Faldo, jika disebut ada nama Pak Prabowo di sini. Iya, jadi ini perlu kami luruskan bahwa memang konsesi yang Prabowo miliki yang 90.000 hektar itu sudah diberikan ke negara untuk konservasi gajah. Dan Satgas PKH itu sudah menyita 4 juta sawit ilegal, 66.000 hektar, 60 kali luas DKI Jakarta. Kami kira itu perlu kita luruskan. Di saat seperti ini kami kira lebih baik kita sama-sama memastikan penegakan hukum berjalan, tidak memprovokasi, mudah-mudahan ini cepat kelar penegakan hukum harga mati. Kita dukung Kementerian Kehutanan bekerja dengan benar. Oke, baik. Karena di sini Ya. bukan masalah soal meluruskan, tapi langkah konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah agar peristiwa ini tidak kembali terjadi. Terima kasih Bang Faldo, Bung Ari, terima kasih sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.